Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya untuk kamu Sio Anjing. Di bulan Februari 2021, kita lihat sama-sama ya. Nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu. Kalau seandainya cocok berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silakan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 8055 1041. Nanti ada Monica, keponakan saya, yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama. Kita ambil kartu untuk kamu Sio Anjing, kartu yang paling kanan ya. Wow, di sini ada kartu gunung es ya. Kamu nggak boleh terburu-buru. Mungkin ada hal yang membuat kamu stuck di sini ya. Harapan kamu, sepertinya kamu berharap segala hal yang selama ini mandek, segala hal yang selama ini seperti menjadi halangan ya, seperti tidak berjalan sesuai keinginan kamu. Kamu berharap semuanya bisa kamu lalui. Saya yakin, ketika kamu yakin, ketika kamu punya kemauan yang kuat, kepercayaan diri yang kuat, sekeras apapun, seterjal apapun gunung es ini akan mampu kamu lewati. Gunung es akan mencair ketika musim berganti. Berarti apa? Segala sesuatu tidak bisa dipaksakan ya dek ya. Jadi kamu harus sabar, gak boleh keras kepala, gak boleh ego ya. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, oke, ketika kita tidak mencapai target yang kita inginkan, bukan berarti akhir dari segalanya. Ujian itu akan berakhir ketika kita siap menghadapi masalah yang ada di depan kita. Tidak boleh menghindar, tapi kita hadapi. Ya. Tentunya harus hati-hati. Jangan sampai masalah jadi tambah berat. Kalau kita ego, kalau kita gampang emosi, tentu saja kesempatan akan banyak hilang. Jadi nggak ada gunanya kalau orang emosi, ego, gengsi, keras kepala nggak pada tempatnya. Keras kepala boleh, ego boleh, tapi ada porsi-porsinya. Apalagi seorang laki-laki harus kuat, harus tegar, harus mampu bertahan dalam situasi apapun. Ini dingin, terjal, ya. Kalau kamu memaksakan sesuatu, kamu akan sakit sendiri. Ini nasihat dari gunung es. Oke? Butuh kesabaran yang lebih, butuh kehati-hatian, butuh ketenangan ketika kamu mau melewati gunung es ini. Paham ya dek? Untuk pekerjaan, untuk bisnis, harus hati-hati. Butuh perjuangan yang keras. Termasuk juga soal hubungan. Ini sepertinya ada yang mati rasa, ada yang dingin hatinya. Tidak menggebu-gebu kayak dulu. Ya, mungkin ada masalah hubungan kamu, entah dalam perkawinan, entah dalam pacaran. Ya. Ada tembok. Ada pemisah yang membuat kalian merasa berpikir ulang untuk melanjutkan hubungan. Seperti itu. Ada yang dingin. Ya. Oke, kita ambil lagi ya kartu untuk kamu. Di sini ada kartu rumah. Ya. Bisa jadi setelah kamu berjuang untuk membuat hidup kamu lebih baik ya, kamu bisa melewati gunung es ini, maka kamu akan mendapatkan ketenangan itu, kestabilan. Pekerjaan, bisnis, ataupun finansial kamu akan kembali stabil. Kartu rumah sangat positif. Segala sesuatu yang baik ada dalam rumah. Perlindungan, kenyamanan, ketenangan ada dalam rumah.
Bisa jadi masalah yang selama ini ada dalam rumah tangga kamu, ya, pelan-pelan akan berlalu ketika kalian menurunkan ego. Ya, kalau sama-sama keras kepala, sama-sama merasa benar, tidak akan ketemu titik temunya. Orang yang sombong, orang yang angkuh akan jauh dari berkat, akan jauh diberi kemudahan, akan diberi cobaan terus. Oke? Coba kita ambil kartu berikutnya. Di sini ada kartu surat. Mungkin kamu ada menyimpan sesuatu ya dari pasangan kamu. Ada hal yang kamu tutupi di hati kamu. Ini yang saya rasakan ketika saya melihat surat. Sebuah rahasia. Tapi kalau untuk pekerjaan saya melihat mungkin akan ada kontrak kerja baru, kerjasama baru, ya. Ada kabar yang baik setelah kamu melewati masa-masa sulit. Mungkin penantian kamu selama ini ya tentang kabar itu akan datang. Kita ambil lagi kartunya ya. Oke, di sini ada kartu beruang. Kartu beruang, orang yang kuat, orang yang mampu bertahan dalam situasi apapun. Ya, sosok beruang yang kuat ya. Yang mampu, yang punya keahlian, yang punya skill. Kamu mempunyai skill. Saya melihat ya, kestabilan itu akan kamu dapatkan ya ketika kamu berani untuk berjuang, berani untuk bangkit lagi ketika jatuh, bangkit lagi. Ketika terpuruk, masih punya harapan yang baik. Percaya sama alam semesta. Oke? Hidup ini berputar seperti roda. Ketika kita di bawah, ya mungkin memang saatnya kita mendapatkan pelajaran hidup dari alam semesta supaya kita lebih menghargai apa yang kita dapatkan ke depannya. Kesulitan sudah biasa ya. Halangan, rintangan, masalah, inilah kehidupan. Oke? Kartu bangau, kartu perubahan. Oke, lihat di sini deh ya. Kartu gunung es bermirror dengan kartu bangau ini sangat positif, ya. Segala sesuatu yang gak enak ini ya akan berlalu, akan ada perubahan. Kartu bangau, kartu perubahan. Bisa jadi kamu pindah tempat kerja, pindah bisnis, ya. Akan ada sesuatu yang baik di sini. Kartu bangau, lahan subur, kesuburan ya. Mungkin bagi kalian yang selama ini mungkin berharap ada keturunan, saya lihat akan terjadi ini. Halangan kalian untuk mendapatkan keturunan ini akan bisa diatasi dan ada kemungkinan hamil ya. Ya, di tahun 2021 ini ya. Saya lihat di Januari ini lahan subur, berarti akan ada rezeki untuk kamu. Apapun yang kamu lakukan akan ada hasil. Itu saya garis bawahin ya. Seperti itu. Akan ada perbaikan. Yang tadinya berat ini akan stabil lagi ya. Akan ada hal baik yang bisa kamu dapatkan. Kartu rumah bermirror dengan kartu beruang. Ya. Kestabilan itu akan kamu dapatkan ya. Belajarlah untuk terbuka dengan pasangan ya. Siapapun kamu, yang berumah tangga, yang pacaran, atau yang lagi dekat. Tidak ada hal yang ditutupi ya. Ketika orang mengenal kita lebih baik apa adanya. Inilah diri kita. Inilah saya. Nggak perlu jadi orang lain untuk supaya kita disenangi orang. Jadilah diri sendiri. Percaya sama diri sendiri. Ya. Kalau kamu single atau single parent, saya melihat kamu akan ketemu dengan orang yang baik. Saya lihat ya, orang ini niatnya baik dan sepertinya akan ada hubungan yang serius. Seperti itu. Ketika terbuka akan jauh lebih baik. Orang ini akan bisa menerima kamu apa adanya. Dan kalau untuk bisnis, walaupun di sini awalnya ada kartu gunung es ini berat, saya melihat ini akan berlalu ya. Kartu selanjutnya bagus sekali. Perubahan hidup yang kamu harapkan itu akan kamu dapatkan. Keuangan akan membaik, kehidupan akan membaik. Ya. Semuanya perlahan tapi pasti akan baik. Dan ingat, bagi yang berumah tangga, ya. Perasaan yang hambar, yang dingin itu bisa dihangatkan lagi ketika kamu punya niat yang baik. Oke? Tidak perlu mengorek-ngorek kekurangan pasangan kita. Sekecil apapun hal baik yang ada di pasangan kita, ya kita harus kenang.
Satu hal nasihat ya untuk yang berkeluarga ya. Ini nggak tergantung CEO apa ya, nggak. Semuanya berlaku untuk semua CEO ya. Harus berpikir panjang. Ketika kamu masih punya niat baik dengan pasangan kamu, jangan pernah ya ibarat kata mengeluarkan sisi buruknya ataupun borok suami kamu atau pasangan kamu, istri kamu gitu ya, di keluarga kamu. Karena apa? Ya, ketika keluarga atau orang tua atau mertua tahu tentang borok pasangan kamu, kan jadinya bisa jadi nggak enak, bisa jadi hilang respect. Padahal kamu masih ingin melanjutkan rumah tangga, sebisa mungkin menutupi aib pasangan kamu, menghargai. Kamu tulang rusuknya, dia tulang rusuk kamu juga, saling menutupi. Ketika kamu membuka aib pasanganmu, sama saja kamu membuka, menelanjangi diri kamu sendiri. Paham ya? Itu hanya sebuah nasihat. Dan saya lihat ya, alangkah jauh lebih baiknya kamu fokus ya ke bisnis kamu, ke pekerjaan kamu. Banyak hal baik yang bisa kamu dapatkan di bulan Februari ini. Ini pergantian tahun tikus ke tahun kerbau. Jadi hal yang menggerogoti itu sebentar lagi akan hilang. Ya, tahun kerbau, siapa saja yang punya semangat yang positif, mau bekerja keras, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Oke? Paham ya? Ini tidak akan terjadi ke semua shio anjing ya. Jadi hanya akan terjadi ke sebagian saja. Saya tegaskan, ini umum, bukan persona reading. Jadi kalau mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, silahkan persona reading. Simple kok. Silahkan daftar. Saya butuh foto terbaru yang natural saja, yang kelihatan mata jelas. Karena pas meditasi saya terawang lewat mata ya, dan tanggal lahir lengkap Indonesia atau tanggal lahir Chinese boleh, dua-duanya. Biaya konsultasi dengan Jemponda 2 juta ya, tidak boleh pakai biaya yang lama 1,5 juta. Mohon dimaklumi seperti itu ya. Saya akan lebih menghargai orang yang bisa menghargai profesi orang. Sedikit berbeda konsultasi dengan saya perlu waktu untuk meditasi, dan setiap hari saya hanya menerima 2 klien untuk klien baru. Saya sudah banyak klien yang ambil konsultasi setahun. Jadi saya membagi waktu saya. Ketika saya menerawang klien saya tidak campur. Jadi ada waktu khusus. Ya. Tidak dicampur. Makanya jangan ada pertanyaan yang ketinggalan ya. Setelah saya memberikan hasil reading terus ada besoknya bilang ada ketinggalan pertanyaan, saya tidak akan respon. Ya, berarti saya harus meluangkan waktu lagi. Seperti itu ya. Dan saya tetap mengutamakan intuisi saya ketika saya menerawang klien. Kartu hanya pendamping saja. Saya tekankan sekali lagi, kartu hanya pendamping saja. Jadi kalau berbeda sedikit cara saya memprediksi orang, inilah saya. Jemponda nggak mau niru orang ya. Inilah saya. Saya mengikuti intuisi saya ketika saya melihat kartu. Saya bukan pembaca tarot, tapi saya membaca dengan intuisi saya. Ya, pembaca tarot banyak, tapi peramal yang menggunakan intuisi jarang. Oke? Yang mau menjadi pembaca tarot bisa kursus tarot, ya. Bisa belajar. Saya otodidak, saya tidak pernah belajar, tapi ketika saya dikasih oleh guru spiritual saya kartu, saya langsung paham. Ya. Sekali lagi, terima kasih banyak ya adik-adik. Selamat Hari Raya Imlek ya. Dan selamat Hari Valentine. Selalu jaga hati kita untuk mencintai sesama, termasuk hewan ya. Seperti itu. Jujur saya sedih. Ada berita kucing dijagal ya. Aduh, karmanya buruk sekali itu ya. Saya penyuka hewan ya, terutama kucing ya. Saya sangat mencintai hewan. Jadi ketika melihat kelakuan manusia seperti tidak punya hati seperti itu, hati saya terenyuh karena saya seorang enfat ya. Jadi saya merasakan apapun energi orang seperti itu.
Dan mohon maaf sampai sekarang saya belum bisa menerima klien tatap muka ya, karena corona, dan saya belum bisa memastikan kapan saya bisa menerima konsultasi tatap muka. Sebenarnya tidak ada beda ya, konsultasi tatap muka pun saya tetap meminta data dan menerawang dulu. Hasilnya itu baru saya setelah ketemu. Nggak ada bedanya, bedanya cuma bisa ngobrol sama jemponda. Seperti itu aja ya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhayo. Bye, thank you.